Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Pak Haris Yahya terkait dengan sengketa harta warisan. Pertanyaan dari beliau adalah, saya Haris Yahya, saya ingin bertanya perihal harta warisan orang tua, sertifikat rumah, tanah atas nama orang tua. Kami semua ada 6 ahli waris, nampaknya ada beberapa ahli waris yang tidak mau menjual harta warisan itu dengan berbagai alasan. Diucapkan ketika pihak yang mau rumah warisan dijual mengutarakan maksudnya. Alasan seperti, kalau rumah warisan dijual nanti uangnya habis. Kalau rumah warisan dijual, kami mau tinggal di mana, walau mereka ini sudah punya rumah pribadi. Kami sempat bilang pula, ya bayarkan saja hak kami sesuai nilai hak kami. Pihak sana langsung berkata tidak punya uang. Perlu dijelaskan pula bahwa berbagai dokumen penting dipegang mereka, seperti sertifikat rumah, rekening listrik, air, iuran PBB, kartu keluarga. Sempat pihak yang mau warisan dijual ini meminta dokumen-dokumen tersebut untuk dikopi, tetapi tidak diberikan oleh mereka gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah segala perbuatan mereka itu dapat dipidana? Maksud saya ini berarti adalah yang ditanyakan adalah perbuatan menyimpan gitu ya seluruh dokumen-dokumen penting milik pewaris gitu ya. Apakah memang itu dapat dipidana dan apakah kami bisa meminta bantuan jasa pengacara sebagai jalan keluarnya? Terima kasih. Nah, sebelum pertanyaan itu saya jawab, saya perlu jelaskan dulu bahwa sebenarnya ada 4 golongan ahli waris gitu ya, yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Golongan pertama itu adalah suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidupnya terlama, dan anak-anak sah serta keturunannya. Sedangkan golongan kedua itu terdiri dari ayah, ibu, pewaris gitu ya, atau yang meninggal dalam hal ini kalau memang si pewaris ini tidak menikah gitu ya, dan tidak meninggalkan suami dan juga anak gitu ya. Golongan kedua adalah ayah, ibu, saudara, dan juga keturunan saudaranya gitu ya. Nah, golongan yang ketiga terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas. Golongan keempat terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat ke-6. Nah, biasanya memang sangat jarang terjadi pewarisan untuk golongan ketiga dan keempat gitu ya. Biasanya atau yang umum terjadi itu adalah golongan 1 dan juga golongan kedua. Nah, apa yang ditanyakan oleh Pak Haris itu terkait dengan ahli waris yang berada di golongan pertama. Nah, sebelum menjawab pertanyaan lagi dari Pak Haris ini, maka yang perlu saya tekankan adalah ahli waris itu kan memang harus atau wajib untuk membuat surat keterangan hak waris. Pertanyaannya adalah apakah memang surat keterangan hak waris ini sudah dibuat atau belum? Apabila memang belum dibuat, maka harus segera dibuat. Kenapa? Karena memang surat keterangan hak waris inilah yang menjadi bukti dan yang menjadi dokumen penting bagi ahli waris yang lain gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang sertifikat tanah atau surat tanah ini ditahan oleh para ahli waris yang lain, asalkan SKHW atau surat keterangan hak waris ini menjadi pegangan bagi seluruh ahli waris gitu ya. Yang menekankan bahwa memang yang sah menjadi ahli waris ini adalah 6 orang ini tadi gitu ya. Nah, itu ditunjukkannya dari mana atau buktinya dari mana? Ya dibuktikan dari SKHW gitu ya, surat keterangan hak waris. Nah, tentu saja surat keterangan hak waris ini kan harusnya ada 2 dokumen. Kenapa 2 dokumen? Karena ayah dan ibu kan sudah meninggal dunia gitu ya, dan sangat mungkin meninggalnya ini tidak bersamaan gitu ya. Kalau memang ayah dan ibu ini meninggal di hari dan tanggal yang sama, maka SKHW yang dibuat bisa jadi adalah 1 dokumen saja. Tetapi kalau memang meninggalnya ini di tahun yang berbeda atau dengan jarak yang berbeda, jarak waktu yang berbeda, maka SKHW ini adalah SKHW dari si ayah atau dari si ibu gitu ya, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah salah satu pasangan yang hidup lama dan juga anak-anak. Sedangkan SKHW yang kedua itu menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah seluruh anak-anak. Nah, pertanyaan berikutnya dari Pak Haris ini kan adalah apakah memang dokumen-dokumen penting ini yang mereka meminta kopian dari dokumen-dokumen ini kemudian tidak diberikan atau keberatan dari ahli waris yang lain, perbuatan tersebut bisa dipidana atau tidak gitu ya. Nah, sebenarnya kan kita harus melihat unsur dari pidana itu tersebut gitu ya. Contohnya adalah memang sudah dibuktikan bahwa
mereka ini adalah ahli waris gitu ya, dan kemudian ahli waris ini ingin mendapatkan bagiannya dan kemudian ingin dieksekusi bagian tersebut. Tetapi kemudian eksekusi ini terhalang karena dokumen-dokumen ini dipegang oleh ahli waris yang lain. Nah, itu sangat mungkin untuk kemudian dilakukan laporan pidana gitu ya. Ada bukti-bukti otentik atau bukti-bukti yang memang secara nyata kita bisa untuk berikan kepada pihak yang berwajib dan membuktikan bahwa memang kita ini adalah ahli waris dari pewaris gitu ya. Tetapi kalau memang kita tidak memiliki bukti apapun, dalam hal ini bahkan surat keterangan hak waris saja belum dibuat, maka menurut saya atau menurut hemat saya, maka langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah mengurus surat keterangan hak waris, atau mungkin kalau memang surat keterangan hak waris ini tidak bisa dilakukan karena ahli waris yang lain ini tidak bisa diajak untuk berdiskusi lebih panjang terkait dengan surat keterangan hak waris, maka Pak Haris Yahya dan juga saudara yang lain yang mungkin punya keinginan yang sama untuk mendapatkan bagian warisannya ini bisa mengajukan gugatan perdata. Nah, mengapa yang tadi saya katakan ya, mengapa masalah warisan ini harus masuknya ke perdata ya, karena memang tidak ada unsur pidana di dalam masalah pembagian warisan gitu ya. Masalah pembagian warisan murni adalah masalah perdata atau keperdataan. Nah, Anda bisa pergi dan mengajukan gugatan di pengadilan negeri terlebih dahulu yang menyatakan bahwa, atau yang kemudian Anda bisa untuk menggugat dan menyatakan bahwa Anda dan juga 5 saudara yang lainnya ini adalah ahli waris yang sah, termasuk Anda sendiri gitu ya, dan kemudian menyebutkan seluruh aset-aset yang ada gitu ya, yang jalannya di mana gitu ya, kemudian sebisa mungkin memang harusnya bisa ditulis nomor sertifikatnya gitu ya, ataupun surat ukur tanahnya dan lain-lain gitu ya, itu bisa dicantumkan bahwa itu adalah aset dari pewaris gitu ya. Nah, nanti di dalam bagian itu kalau seandainya sudah ada putusannya dan pergi kepada ahli waris yang lain dan mereka tidak mau untuk melakukan pembagian juga, maka berdasarkan putusan pengadilan itu Anda bisa melakukan eksekusi, atau bahkan sangat mungkin Anda bisa meminta seluruh dokumen-dokumen itu di hadapan pengadilan gitu ya, sehingga Anda bisa melihatnya itu secara terbuka gitu ya di hadapan majelis hakim juga, bahwa memang dokumen-dokumen itu ada dan dokumen-dokumen itu bisa Anda lihat gitu ya di hadapan majelis hakim. Tetapi ada satu hal yang perlu saya tekankan di sini, bahwa untuk melakukan laporan gitu ya, gugatan perdata, atau mungkin Anda ingin paksakan ini masuk ke dalam laporan pidana, maka hal yang paling utama atau hal yang paling penting dalam segala sesuatu yang Anda ingin rencanakan itu adalah adanya bukti-bukti surat. Artinya bahwa ada dokumen-dokumen yang memang menunjukkan bukti yang kuat bahwa Anda adalah ahli waris gitu ya. Jadi daripada kita mencari dokumen-dokumen yang memang sangat sulit untuk kita dapatkan, contohnya adalah sertifikat rumahnya gitu ya, atau surat-surat tanahnya gitu. Nah, kalau saya lebih menyarankan untuk Anda bisa menyiapkan bukti-bukti terkait dengan Anda ini adalah anak dari si pewaris gitu ya. Dan kemudian Anda bisa secara bertahap gitu ya, mencoba untuk melihat dan menganalisa dan memeriksa gitu ya tanah-tanah atau aset-aset orang tua ini gitu ya, alamatnya ada di mana gitu ya, atau bahkan mungkin kalau memang kopi dokumennya tidak mau diberikan, kita bisa melihat secara fisik gitu ya, bukti fisiknya gitu ya di tempat itu, di dalam perkumpulan keluarga, dan kita bisa mencatat nomor sertifikatnya gitu ya, dan juga surat ukurnya. Kenapa? Ya karena itu yang akan dibutuhkan pada saat kita sidang di pengadilan gitu ya. Nah, nanti kalau ternyata ini di counter gimana gitu. Nah, sebenarnya ketika mereka mengcounter kan mereka harus membuktikan bahwa aset itu tidak pernah ada. Nah, mereka pasti juga akan kesulitan untuk mengatakan aset itu tidak pernah ada, karena memang aset itu ada, tetapi mereka tidak ingin melakukan jual beli gitu ya, sehingga pada saat pembuktian di pengadilan sangat mungkin mereka bawa bukti aset-aset itu ke pengadilan negeri untuk kemudian mereka tunjukkan kepada majelis hakim, sehingga apa yang Anda tuliskan pada saat di dalam gugatan itu, karena Anda sudah melihat sebelumnya gitu ya, itu semakin dikuatkan dengan bukti-bukti yang diberikan oleh ahli waris yang lain gitu yang Anda gugat.
Oke, jadi itu pendapat dari saya terkait dengan pertanyaan dari Pak Haris Yahya terkait dengan laporan pidana gitu ya. Kalau menurut saya daripada harus mengajukan laporan pidana, akan jauh lebih baik Anda menggunakan hak Anda sebagai salah satu ahli waris untuk menggugat secara perdata kepada ahli-ahli waris yang lain gitu ya. Jadi ahli waris yang memang setuju untuk menjual warisan ini bisa sepakat dan bisa secara bersama-sama gitu ya, setuju dan secara bersama-sama menunjuk pengacara untuk kemudian memperjuangkan haknya sebagai ahli waris gitu ya, dan untuk mendapatkan bagian ahli warisannya sesuai dengan porsi atau sesuai dengan bagiannya masing-masing. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.